Malam di desa Kedung Jati selalu sunyi, hanya diiringi suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Tapi belakangan, desa kecil di pinggiran hutan itu dihantui keresahan. Warga mulai kehilangan uang secara misterius. Bukan hanya sekali atau dua kali, tetapi hampir setiap malam. Uang yang disimpan di dalam lemari, di bawah bantal, bahkan di dalam dompet yang terkunci di laci, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Pak RT, seorang pria paruh baya dengan kumis tebal, mengumpulkan warga di balai desa untuk membahas kejadian ini. Kita sudah kehilangan uang terlalu banyak, katanya dengan suara tegas. Tidak ada tanda-tanda maling masuk. Pintu dan jendela tetap terkunci. Ini bukan perampokan biasa. Seorang ibu-ibu bernama Bu Sumarni mengangkat tangan. Wajahnya pucat, suaranya bergetar. Saya melihat sesuatu tadi malam. Semua mata tertuju padanya. Apa yang kau lihat? Tanya Pak RT. Bu Sumarni menelan ludah sebelum menjawab. Seekor babi, tapi bukan babi biasa. Matanya merah, tubuhnya besar, dan bulunya hitam pekat. Saya melihatnya di halaman rumah saya. Saat saya mencoba mendekat, babi itu menghilang begitu saja. Warga mulai berbisik. Mereka tahu cerita tentang babi ngepet, pesugihan hitam yang memungkinkan seseorang mendapatkan uang dengan cara gaib. Tapi untuk melakukannya, orang itu harus mengorbankan sesuatu yang berharga. Dan selalu ada harga yang harus dibayar. Di antara kerumunan, seorang pemuda bernama Farhan memperhatikan dengan saksama. Ia seorang mahasiswa yang baru saja kembali ke desanya setelah beberapa bulan di kota. Duduk di sampingnya adalah Dion, sahabatnya sejak kecil yang berbisik, "Lu percaya cerita kayak gitu, Han?" Farhan menghela napas. "Gue nggak tahu, tapi kehilangan uang secara misterius dan kemunculan babi hitam itu terlalu kebetulan." Pak RT melanjutkan, "Mulai malam ini, kita akan melakukan ronda. Siapapun yang melihat sesuatu yang mencurigakan, laporkan segera." Setelah pertemuan usai, Farhan dan Dion berjalan pulang sambil berdiskusi. "Lu inget cerita orang-orang tua? Katanya kalau mau pesugihan babi ngepet, harus pakai ritual khusus," kata Dion. Farhan mengangguk. "Dan ada yang menjaga lilin. Kalau lilinnya padam, orang yang berubah jadi babi itu bisa mati." Mereka saling pandang. "Kalau benar ada yang melakukannya di desa kita," Dion menelan ludah, "berarti ada seseorang yang mengorbankan dirinya untuk jadi babi." Farhan merasakan hawa dingin menjalari punggungnya. Malam itu, Farhan memutuskan ikut ronda bersama beberapa warga. Ia membawa senter dan pisau kecil, bukan untuk melawan makhluk gaib, tetapi sekadar membuatnya merasa lebih aman. Sekitar pukul 2 dini hari, saat ia dan Dion berjaga di dekat rumah Pak RT, mereka mendengar suara aneh. Seperti langkah kaki di antara semak-semak. Mereka saling pandang. Dion menyalakan senternya ke arah suara itu. Dan di sana, berdiri di bawah bayang-bayang pohon, seekor babi hitam besar menatap mereka. Matanya merah menyala di kegelapan, nafasnya berat dan terdengar mendesis. Farhan merasa tubuhnya membeku, jantungnya berdetak kencang. "Babi itu aneh," bisik Dion. Sebelum mereka sempat bereaksi, babi hitam itu berlari dengan kecepatan luar biasa ke arah hutan. Tanpa pikir panjang, Farhan mengejarnya. "Dion, ayo!" teriaknya. Mereka berlari melewati jalan setapak menuju pinggiran desa. Babi hitam itu bergerak cepat, hampir tidak masuk akal bagi seekor hewan. Namun tiba-tiba, tepat sebelum mencapai batas hutan, makhluk itu menghilang, seolah-olah ditelan kegelapan. Farhan dan Dion terengah-engah, saling berpandangan dengan wajah penuh ketakutan. "Kita harus kasih tahu warga," kata Farhan. Dion mengangguk. "Tapi Han, kalau benar ini babi ngepet, berarti ada seseorang di desa ini yang melakukan pesugihan." Farhan menggertakkan giginya. "Dan kita harus cari tahu siapa dia sebelum ada korban." Yang mereka tidak tahu,
Malam itu, seseorang sedang mengawasi mereka dari balik bayang-bayang pohon, dan rencana mengerikan baru saja dimulai. Farhan dan Dion kembali ke balai desa dengan napas tersengal. Wajah mereka masih pucat setelah melihat babi hitam bermata merah yang berlari ke arah hutan. Pak RT yang masih berjaga menatap mereka curiga. "Kenapa kalian ngos-ngosan begitu?" Farhan menelan ludah. "Pak, kami melihat sesuatu." Warga yang mendengar itu langsung mendekat. Mata mereka dipenuhi rasa penasaran, bercampur ketakutan. "Apa yang kalian lihat?" tanya Pak RT. Dion menyalakan senter ke wajahnya sendiri, menyorotnya dari bawah untuk menambah efek dramatis. "Babi hitam itu ada, Pak. Kami mengejarnya, tapi tiba-tiba menghilang begitu saja." Warga mulai berbisik-bisik. Beberapa wajah tampak ketakutan. "Lihat," kata Bu Sumarni. "Aku tidak bohong. Itu pasti babi ngepet." Seorang bapak tua bernama Mbah Surip, yang dikenal sebagai orang yang paham hal mistis, menghela napas berat. "Kalau benar itu babi ngepet, berarti ada yang melakukan pesugihan di desa ini. Kita harus mencari tahu siapa pelakunya sebelum makin banyak uang yang hilang. Atau lebih buruk lagi, ada yang menjadi korban." Hening sejenak. Semua orang memikirkan kemungkinan mengerikan itu. Tiba-tiba terdengar suara jeritan dari ujung desa. Semua warga langsung berlarian menuju sumber suara. Jeritan itu berasal dari rumah Pak Joko, seorang petani yang tinggal bersama istrinya, Bu Lastri. Ketika warga tiba, mereka menemukan Bu Lastri duduk di tanah. Tubuhnya gemetar hebat. Matanya melebar seperti orang yang baru saja melihat sesuatu yang sangat mengerikan. "Ada apa, Bu?" tanya Pak RT. Bu Lastri menunjuk ke depan rumahnya, di mana tanah masih basah karena embun malam. Warga menyorotkan senter ke arah yang ditunjuk. Jejak kaki, tapi bukan jejak manusia, melainkan jejak kaki babi yang aneh. Ukurannya lebih besar dari babi biasa, dengan jarak yang tidak masuk akal antara satu jejak dan jejak lainnya. Seolah-olah makhluk itu bisa melompat jauh. "Lihat!" seru seseorang. "Jejaknya menuju ke sana." Mereka mengikuti jejak itu yang membentuk pola aneh di tanah. Tapi saat mereka sampai di sebuah gang buntu, jejaknya tiba-tiba berhenti. Hilang begitu saja, seolah makhluk itu menguap di udara. Beberapa warga mulai membaca doa dan berbisik satu sama lain. "Ini bukan jejak hewan biasa," gumam Mbah Surip. "Ini jejak makhluk pesugihan." Farhan merasakan bulu kuduknya meremang. Kalau jejaknya sampai ke rumah Bu Lastri, berarti babi ngepet itu sempat masuk ke pekarangan rumahnya. Bu Lastri mulai menangis. Saya merasa ada yang masuk ke rumah tadi. Saya dengar suara seperti seseorang sedang mengacak-acak laci. Tapi waktu saya keluar, tidak ada siapa-siapa." Pak RT menghela napas panjang. "Kita harus siaga. Mulai besok, kita akan buat perangkap dan mengawasi setiap rumah." Keesokan harinya, Farhan dan Dion berkumpul di warung kopi untuk membahas kejadian tadi malam. "Kalau benar ada orang yang melakukan pesugihan ini, berarti kita bisa mencari tahu siapa orangnya," kata Farhan sambil mengaduk kopinya. Dion mengangkat alis. "Gimana caranya? Nggak mungkin kita nuduh orang sembarangan." Farhan berpikir sejenak. "Kata orang-orang, kalau ada yang melakukan pesugihan babi ngepet, pasti ada yang bertugas menjaga lilin. Kalau lilinnya mati, orang yang berubah jadi babi itu bakal mati juga." Dion mengangguk. "Jadi kita harus cari orang yang malam-malam menyalakan lilin sendirian di rumahnya?" "Betul." Mereka pun mulai berjalan mengelilingi desa, memperhatikan rumah-rumah yang mungkin mencurigakan. Saat mereka melewati rumah Pak Dharma, seorang pria kaya yang tiba-tiba saja sukses dalam waktu singkat, Farhan merasa ada sesuatu yang aneh. Dari balik jendela, ia melihat seseorang duduk sendirian di ruang tengah, dengan sebuah lilin menyala di hadapannya. "Itu dia," bisik Farhan. Dion ikut mengintip. "Gila, berarti Pak Dharma pelakunya?" Farhan menelan ludah. "Kita belum tahu pasti. Kita harus pastikan
Malam itu, Farhan dan Dion bersembunyi di balik semak-semak dekat rumah Pak Dharma. Lilin itu masih menyala di dalam rumah, dan Pak Dharma duduk di depannya dengan mata terpejam, seolah sedang melakukan sesuatu. Farhan merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. "Lihat itu," bisik Dion. Dia nggak bergerak sama sekali. Farhan memperhatikan dengan saksama. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, dan entah kenapa, api lilin itu mulai meredup. Pada saat yang sama, dari arah hutan, terdengar suara jeritan yang menyeramkan, suara babi. Tapi bukan babi biasa. Suaranya seperti makhluk yang sedang kesakitan, bercampur dengan suara manusia yang melolong pilu. Dion mencengkeram lengan Farhan. "Gue nggak suka ini, Han. Kita harus pergi." Tapi Farhan tidak bisa bergerak. Matanya terpaku pada lilin itu. Api lilin bergetar hebat, lalu padam. Sekejap kemudian, terdengar suara gedebuk keras dari dalam rumah Pak Dharma. Farhan dan Dion saling pandang. Lalu tanpa pikir panjang, mereka berlari menjauh. Di belakang mereka, terdengar suara jeritan panjang yang membuat bulu kuduk berdiri. Jeritan yang bukan berasal dari manusia atau hewan biasa. Jeritan itu masih menggema di udara, menusuk hingga ke sumsum tulang. Farhan dan Dion berlari sejauh mungkin dari rumah Pak Dharma. Napas mereka terengah-engah, dada naik turun. Tapi ketakutan mereka lebih besar daripada kelelahan yang dirasakan. Mereka berhenti di dekat sebuah pohon besar. Farhan mengintip ke arah rumah Pak Dharma dari kejauhan. Lampu rumah itu masih menyala, tapi ada sesuatu yang ganjil. "Dion, lihat itu," bisik Farhan dengan suara gemetar. Di jendela rumah Pak Dharma, terlihat sesosok bayangan berdiri. Namun, bentuknya bukan manusia. Tubuhnya membungkuk, wajahnya samar karena cahaya redup, dan matanya menyala merah. Dion langsung menarik tangan Farhan. "Gue nggak mau lihat lagi. Kita cabut sekarang." Tapi sebelum mereka bisa bergerak, sesuatu terjadi. Bayangan itu tiba-tiba menghilang, dan pintu rumah Pak Dharma terbuka perlahan dengan suara berderit panjang. Farhan menelan ludah. "Dion, gue rasa kita baru aja nyaksiin sesuatu yang seharusnya enggak kita lihat." Mereka tidak tahu bahwa malam ini hanyalah permulaan dari kengerian yang lebih besar. Pagi harinya, desa digegerkan oleh sebuah temuan mengerikan. Di pinggir hutan, seorang warga menemukan mayat seekor babi hitam besar. Tapi yang membuat bulu kuduk berdiri bukanlah ukuran babi itu, melainkan wajahnya. Separuh dari wajahnya terlihat seperti manusia. Berita ini menyebar dengan cepat. Pak RT segera mengumpulkan warga, dan semua orang berkerumun di lokasi kejadian. Bu Sumarni menjerit dan langsung menutup wajahnya saat melihat mayat babi itu. "Astagfirullah, ini bukan babi biasa." Mbah Surip melangkah mendekat. Ia menatap mayat babi itu dengan ekspresi serius. Ini adalah akibat dari pesugihan yang gagal. Seseorang telah berubah menjadi babi ngepet dan mati. Warga mulai berbisik, panik. Siapa yang melakukannya? Apakah ini orang dari desa kita? Farhan dan Dion saling berpandangan. Mereka tahu kejadian tadi malam bukanlah kebetulan. Mereka harus mencari tahu lebih dalam. Farhan memutuskan untuk mengintai rumah Pak Dharma lagi siang itu. Tapi kali ini ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Rumah itu sepi. Pintu dan jendela tertutup rapat. Bahkan pagar depan terkunci dengan rantai. Farhan mengetuk pintu beberapa kali. "Pak Dharma, ini saya, Farhan." Tidak ada jawaban. Ia mencoba mengintip melalui celah jendela. Ruangan di dalam terlihat berantakan, seperti seseorang baru saja mengamuk di dalamnya. Namun, yang paling membuatnya merinding adalah lilin yang semalam ia lihat di meja masih ada di sana, tapi kini tinggal sisa lelehan, seolah terbakar habis dengan sendirinya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari dalam rumah. Farhan langsung mundur.
"Pak Dharma?" tanyanya lagi. Suara langkah kaki itu mendekat ke arah pintu, lalu berhenti. Farhan menunggu, jantungnya berdebar, tapi pintu tidak terbuka. Hanya ada keheningan yang mencekam. Farhan memutuskan untuk pergi, tapi di saat ia berbalik, ia mendengar sesuatu. Sebuah bisikan lirih dari dalam rumah. "Aku tidak ingin mati." Farhan merinding. Itu suara Pak Dharma tapi terdengar lemah dan putus asa. Ia berlari meninggalkan rumah itu dengan firasat buruk yang semakin besar. Malam harinya, Farhan dan Dion kembali bertemu di warung kopi. "Kita harus cari tahu lebih banyak," kata Farhan. "Gue yakin Pak Dharma ada hubungannya dengan semua ini." Dion mengangguk, meskipun wajahnya jelas menunjukkan ketakutan. "Tapi gimana caranya? Kita nggak mungkin langsung nuduh dia." Farhan berpikir keras. "Dulu gue pernah dengar cerita kalau ada tempat rahasia di hutan yang sering dipakai buat pesugihan. Kita bisa cari tahu di sana." Meskipun ragu, Dion akhirnya setuju. Malam itu, mereka pergi ke pinggir hutan dengan membawa senter dan pisau kecil sebagai perlindungan. Mereka menyusuri jalan setapak yang jarang dilewati orang. Setelah beberapa menit berjalan, mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka terdiam. Sebuah lingkaran tanah kosong di tengah hutan dengan bekas lilin hitam yang sudah meleleh di sekelilingnya. Di tengah lingkaran itu ada sesajen kepala ayam yang sudah mengering, bunga-bunga layu, dan kertas berisi tulisan aksara Jawa kuno. "Astaga," Dion berbisik, "ini tempat ritualnya." Farhan melangkah mendekat, tapi tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari dalam hutan. Mereka langsung bersembunyi di balik pohon. Dari kejauhan, mereka melihat beberapa orang berjalan ke arah tempat ritual. Wajah mereka tertutup kain hitam dan mereka membawa sesajen lain. Salah satu dari mereka berbicara dengan suara dalam dan berat. "Pesugihan ini harus diteruskan. Kita tidak boleh gagal lagi seperti semalam." Farhan dan Dion saling pandang. Jadi, ini bukan hanya Pak Dharma. Ada lebih banyak orang yang terlibat. Mereka harus segera pergi sebelum ketahuan. Tapi saat mereka berbalik untuk pergi, sebuah tangan kasar mencengkeram bahu Farhan. Ia berbalik dengan terkejut dan mendapati wajah penuh keriput dengan mata hitam pekat menatapnya tajam. "Anak muda," suara parau itu berbisik, "kau tidak seharusnya ada di sini." Farhan merasakan tangan kasar itu mencengkeram bahunya dengan kuat. Tubuhnya membeku, napasnya tercekat. Dion yang berdiri di sampingnya pun gemetar ketakutan. Orang tua yang mencengkeram bahunya memiliki wajah keriput, mata hitam pekat tanpa bola mata, dan tubuh yang diselimuti bau anyir. Suaranya bergetar saat berbicara, seolah berasal dari dunia lain. "Kalian tidak seharusnya berada di sini." Farhan mencoba memberontak, tapi genggaman orang tua itu seperti baja. Dion ingin berteriak, namun lidahnya terasa keluh. Lalu, dari balik kegelapan, beberapa orang berjubah hitam muncul. Mereka adalah orang-orang yang sebelumnya Farhan dan Dion lihat di tempat ritual. "Siapa mereka?" Salah satu orang berjubah bertanya. Orang tua itu menjawab dengan suara lirih, "Anak-anak bodoh yang mengendus sesuatu yang bukan urusan mereka." Tanpa banyak bicara, dua pria bertopeng menarik Farhan dan Dion dengan kasar, menyeret mereka lebih dalam ke hutan. Farhan mencoba melawan, tapi salah satu pria itu menampar wajahnya dengan keras. Kepalanya terasa berputar. Dion mulai menangis. "Tolong, jangan bunuh kami." Namun, tidak ada belas kasihan di mata para penyembah babi ngepet itu. Mereka dibawa ke tengah lingkaran ritual, di mana sesajen baru telah dipersiapkan. Di tengah lingkaran itu, seekor babi hitam kecil berbaring diam, seolah sedang menunggu sesuatu. Orang tua itu mendekati mereka dan berbisik, "Kalian ingin tahu rahasia ini? Baiklah,
kalian akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Farhan menelan ludah. Ia tahu mereka dalam bahaya besar. Salah satu pria bertopeng mengambil pisau berkarat dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Darah mereka akan memperkuat ritual ini, katanya dingin. Farhan dan Dion memberontak sekuat tenaga. Tapi tali yang mengikat tangan mereka terlalu kuat. Mereka hanya bisa menatap dengan ketakutan saat pisau itu semakin dekat. Namun tiba-tiba, angin kencang berhembus, membuat seluruh lilin di tempat ritual padam seketika. Para penyembah babi ngepet itu terkejut. Mereka mulai berbisik-bisik. Ketakutan, tidak seharusnya lilin mati sebelum ritual selesai, gumam salah satu dari mereka. Kemudian, terdengar suara geraman rendah dari kegelapan. Mereka semua menoleh di tepi hutan. Berdiri sesosok makhluk yang membuat darah Farhan membeku. Seekor babi hitam besar, tapi wajahnya bukan wajah babi biasa. Matanya merah menyala, dan wajahnya perlahan-lahan berubah menjadi wajah manusia. Pak Dharma, wajahnya penuh luka dan kesakitan, seolah ia telah mengalami siksaan tak berujung dari mulutnya. Terdengar suara parau yang mengerikan, "Kalian telah mengkhianatiku." Para penyembah babi ngepet mundur dengan wajah pucat. "Tidak mungkin, kau seharusnya sudah mati," teriak salah satu dari mereka. Makhluk itu menggeram, lalu dalam sekejap ia menerjang ke arah mereka. Teriakan menggema di seluruh hutan. Makhluk itu mencabik-cabik satu persatu para penyembahnya dengan cakarnya yang tajam. Darah berceceran di tanah. Tubuh mereka terlempar seperti boneka kain. Farhan dan Dion hanya bisa menyaksikan dengan ngeri. Salah satu pria bertopeng berusaha melarikan diri, tapi babi itu melompat dengan kecepatan mengerikan dan menggigit kepalanya hingga hancur. Sisa dari para penyembah mencoba berdoa, memohon pengampunan, tapi babi itu tidak peduli. Ia menatap mereka dengan mata merahnya yang dipenuhi kebencian. Inilah harga dari pengkhianatan. Dalam hitungan detik, mereka semua telah mati. Hanya tersisa Farhan dan Dion yang masih terikat dan gemetar ketakutan. Makhluk itu menoleh ke arah mereka. "Kalian harus pergi." Farhan tidak percaya. Dari dalam tubuh mengerikan itu, suara Pak Dharma masih terdengar. "Kubur tubuhku, akhiri ini sebelum aku benar-benar kehilangan kendali." Lalu, tanpa menunggu jawaban, makhluk itu berlari ke dalam kegelapan, meninggalkan hutan yang dipenuhi tubuh tanpa nyawa. Farhan dan Dion akhirnya berhasil melepaskan diri. Dengan tubuh lemas, mereka berlari kembali ke desa dan langsung menemui Pak RT. Mereka menceritakan semuanya tentang ritual, tentang Pak Dharma, dan tentang para penyembah yang mati mengenaskan. Warga terkejut dan ketakutan. Mbah Surip hanya menghela napas panjang. Kutukan ini belum benar-benar selesai. Jika tubuh Pak Dharma tidak dikuburkan dengan cara yang benar, arwahnya akan terus berkeliaran. Keesokan harinya, warga desa pergi ke hutan untuk mencari tubuh Pak Dharma, tapi mereka tidak menemukan apapun. Tidak ada jejak darah, tidak ada mayat, hanya tanah yang berantakan dan aroma anyir yang menusuk hidung. Farhan dan Dion hanya bisa saling berpandangan. Apakah makhluk itu masih berkeliaran? Ataukah kutukan ini belum berakhir? Pencarian tubuh Pak Dharma berakhir tanpa hasil. Tidak ada mayat, tidak ada jejak kaki, seolah makhluk itu telah menghilang begitu saja ke dalam kegelapan. Farhan dan Dion merasa ada yang tidak beres. Kalau tubuhnya tidak ditemukan, berarti dia masih bisa berkeliaran, kata Farhan pelan. Dion mengangguk. Kita harus tetap waspada. Bisa saja dia masih ada di sekitar desa. Warga desa, meskipun takut, berusaha melanjutkan hidup mereka seperti biasa. Tapi ketenangan itu hanya bertahan beberapa hari, hingga sesuatu yang mengerikan terjadi. Malam itu, suara aneh terdengar di desa. Geraman rendah, suara cakaran di tanah, langkah kaki berat,
yang menyeret di jalanan berbatu. Farhan yang sedang berada di dalam rumah mendengar suara itu. Jantungnya berdegup kencang. Ia mengintip dari balik jendela. Di bawah cahaya bulan, ia melihat seekor babi hitam besar. Matanya merah menyala. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di punggung makhluk itu menempel sesuatu yang menjijikkan. Wajah manusia. Wajah Pak Dharma yang tampak seperti membusuk dengan mata yang penuh dendam. Farhan menutup mulutnya untuk menahan jeritan. Makhluk itu berjalan perlahan, menyusuri jalan desa, menuju ke rumah-rumah warga. Dan tiba-tiba lampu di seluruh desa padam. Hening. Kemudian jeritan mengerikan terdengar dari rumah Pak RT. Farhan berlari ke rumah Pak RT bersama beberapa warga yang terbangun karena jeritan itu. Mereka menemukan pintu rumah Pak RT terbuka lebar. Di dalam, istri Pak RT terduduk di lantai, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Dia masuk ke sini, bisiknya ketakutan. Pak RT berdiri di sudut ruangan, wajahnya basah oleh keringat. Aku melihatnya, dia menatapku dari jendela. Matanya penuh kebencian. Di lantai ada sesuatu yang membuat semua orang mundur ketakutan. Bekas cakaran besar menggores ubin dengan dalam, dan di tembok tertulis sesuatu dengan darah segar. Aku kembali. Warga mulai panik. Mereka tahu makhluk itu tidak akan berhenti sebelum mendapatkan sesuatu atau seseorang. Mbah Surip akhirnya angkat bicara. Kita sudah tahu siapa pelakunya. Pak Dharma memang melakukan pesugihan, tapi dia tidak sendirian. Ada seseorang yang membantunya. Semua orang menoleh, penasaran. Mbah Surip menatap ke arah salah satu warga, seorang pria bernama Pak Wira. Pak Wira tampak terkejut. Kenapa menatap saya begitu, Mbah? Mbah Surip mendekatinya perlahan. Karena kau yang menjaga lilin untuk Pak Dharma, bukan? Pak Wira terdiam, wajahnya berubah pucat. Beberapa warga mulai berbisik. Lilin itu padam dan Pak Dharma mati. Tapi kalau lilin itu menyala lagi, maka arwahnya akan kembali. Pak Wira mulai gemetar. Aku tidak punya pilihan, teriaknya. Aku hanya membantu. Aku tidak tahu kalau dia akan berubah menjadi makhluk itu. Pak RT marah. Kau yang membawa bencana ini ke desa kita. Pak Wira menangis ketakutan. Aku bersumpah, aku tidak tahu kalau ini akan terjadi. Aku hanya ingin ikut kaya, tapi saat aku sadar kalau ini salah, aku berhenti. Mbah Surip mendekatinya dengan tatapan tajam. Kalau kau benar-benar ingin menghentikan ini, maka kau harus memperbaiki kesalahanmu. Pak Wira menelan ludah. Bagaimana caranya? Mbah Surip menarik napas dalam. Kita harus melakukan ritual pemutus kutukan, dan kau harus menjadi bagian darinya. Malam itu, warga berkumpul di pinggir hutan, di tempat ritual yang dulu digunakan Pak Dharma. Mbah Surip membawa sesajen, sementara Pak Wira berdiri di tengah lingkaran. Pak Wira, kau harus mengakui semua dosamu dan membakar kembali lilin yang kau gunakan untuk Pak Dharma, kata Mbah Surip. Dengan tangan gemetar, Pak Wira menyalakan lilin hitam yang sudah disiapkan. Angin kencang tiba-tiba berhembus, dan dari dalam kegelapan terdengar suara langkah kaki berat. Semua orang menoleh. Makhluk itu muncul dari bayang-bayang. Matanya menyala merah. Ia berdiri di luar lingkaran, menggeram marah. Pak Wira mulai membaca doa. Tangannya gemetar. Lilin di hadapannya berkedip-kedip, hampir padam. Jangan biarkan lilinnya mati, seru Mbah Surip. Makhluk itu menggeram dan menerjang ke arah mereka. Warga berteriak ketakutan, tapi sebelum makhluk itu bisa masuk ke dalam lingkaran, Mbah Surip menaburkan sesuatu ke tanah garam dan bunga kemenyan. Makhluk itu mengeluarkan jeritan kesakitan. Pak Wira terus membaca doa dengan suara keras. Lilin itu semakin membara, nyalanya semakin besar. Makhluk itu meronta-ronta
Tubuhnya mulai mengecil. Wajah Pak Dharma yang menempel di punggungnya mulai meleleh. Dengan teriakan terakhir yang menggema di seluruh desa. Tubuh makhluk itu terbakar dan menghilang dalam sekejap. Lilin itu padam dengan sendirinya. Hening, Pak Wira jatuh terduduk. Tubuhnya gemetar hebat. Apakah sudah berakhir? Mbah Surip mengangguk. Kutukan ini sudah berakhir. Setelah kejadian itu, desa kembali tenang. Tidak ada lagi suara langkah kaki di malam hari. Tidak ada lagi teror dari bayangan hitam. Pak Wira pergi dari desa. Mungkin karena merasa bersalah atas semua yang terjadi. Farhan dan Dion akhirnya bisa tidur dengan tenang. Meskipun mereka tahu pengalaman itu akan menghantui mereka seumur hidup. Tapi ada satu hal yang tidak mereka sadari. Di dalam hutan, di tempat ritual itu, di tanah yang sudah kosong, masih ada sepasang mata merah yang mengintai dari dalam kegelapan. Beberapa minggu setelah ritual pemutus kutukan, desa kembali normal. Tidak ada lagi suara geraman di malam hari. Tidak ada lagi bekas cakaran di dinding rumah. Namun, Farhan masih sering merasa gelisah. Suatu malam, saat ia hendak tidur, terdengar suara mencurigakan dari luar rumahnya. Kriek, suara ranting patah. Farhan mengintip dari balik jendela. Di luar, tidak ada apapun, hanya angin yang menghembus lembut, membuat pepohonan bergoyang pelan. Tapi saat ia hendak berbalik, ia melihat sesuatu di kaca jendela. Sepasang mata merah. Farhan tersentak mundur. Jantungnya berdetak kencang. Ketika ia melihat lagi, tidak ada siapa-siapa. Mungkinkah ini hanya bayangannya saja? Atau sesuatu masih mengintai di luar sana? Keesokan harinya, desa digegerkan oleh sebuah kabar mengerikan. Pak Wira ditemukan tewas di pinggir hutan. Tubuhnya membusuk dengan cepat, jauh lebih cepat dari kematian normal. Wajahnya penuh ketakutan, seperti melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum ia mati. Di tanah di dekatnya ada bekas cakaran besar. Warga desa mulai berbisik, kutukan itu belum berakhir. Pak Wira masih membawa dosa pesugihan itu. Makhluk itu belum benar-benar lenyap. Farhan merasa ngeri. Jika kutukan belum berakhir, apakah mereka semua masih dalam bahaya? Beberapa hari setelah kematian Pak Wira, Mbah Surip, orang yang membantu memutus kutukan, tiba-tiba menghilang. Warga mencarinya ke seluruh penjuru desa, tapi ia seolah lenyap begitu saja. Hanya ada satu petunjuk yang ditemukan di rumahnya. Di lantai, tertulis dengan darah kering. Darah harus dibayar dengan darah. Farhan dan Dion merasa ketakutan. Apakah ini berarti masih ada seseorang yang harus dikorbankan? Tanya Dion dengan suara gemetar. Farhan tidak tahu jawabannya. Tapi ia tahu satu hal. Kutukan ini belum berakhir. Suatu malam, Farhan mendengar suara-suara aneh dari arah hutan. Dion yang tinggal di rumahnya pun mendengarnya. Apa itu, bisik Dion? Farhan menggeleng. Aku tidak tahu, tapi kita harus mencari tahu. Dengan membawa senter dan pisau kecil untuk berjaga-jaga, mereka menyelinap ke hutan. Semakin dalam, mereka melangkah. Semakin jelas suara itu, suara mantra, suara seseorang berbicara dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Lalu, di tengah hutan, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Di sebuah tanah lapang, ada seorang pria tua berjubah hitam. Ia berlutut di depan api kecil, memegang sebuah patung babi hitam dengan darah segar menetes darinya. Dan di hadapannya ada Mbah Surip, tapi dia sudah mati. Tubuhnya terbujur kaku dengan mata melotot, seolah melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum ia tewas. Farhan dan Dion menahan napas. Pria tua itu tiba-tiba berbicara dengan suara parau. Kalian datang di waktu yang tepat. Ia menoleh ke arah mereka, dan wajahnya penuh luka menghitam. Kutukan ini tidak bisa dihapus begitu saja, katanya. Seseorang harus menggantikan. Farhan dan Dion mundur perlahan, tapi pria itu tersenyum. Kalian ingin lari? Lalu sesuatu muncul dari kegelapan,
sosok babi hitam besar dengan wajah manusia yang membusuk. Makhluk itu masih ada. Ia menggeram dan melompat ke arah mereka. Farhan dan Dion berlari secepat mungkin. Mereka berbelok ke kiri, ke kanan, menerobos semak-semak tanpa peduli luka yang mereka dapat. Tapi makhluk itu sangat cepat. Dion terjatuh. Farhan berbalik untuk membantunya, tapi makhluk itu sudah terlalu dekat. Mereka tidak punya waktu lagi. Saat itu, Farhan melihat sebuah pisau panjang tergeletak di tanah. Mungkin milik salah satu penyembah babi ngepet. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil pisau itu dan berbalik. Saat makhluk itu menerjang ke arah mereka, Farhan menusukkan pisau itu tepat ke lehernya. Makhluk itu mengeluarkan jeritan mengerikan. Darah hitam menyembur dari luka itu. Makhluk itu meronta-ronta sebelum akhirnya tubuhnya mengejang dan jatuh ke tanah. Farhan dan Dion menahan napas. Apakah ini benar-benar akhir dari semuanya? Setelah kejadian itu, desa kembali tenang. Tidak ada lagi suara langkah kaki di malam hari. Tidak ada lagi teror dari makhluk mengerikan. Farhan dan Dion berharap semua sudah benar-benar berakhir. Tapi suatu malam, saat Farhan sedang sendirian di rumahnya, ia melihat sesuatu di cermin kamar. Di balik bayangannya sendiri, ada sosok babi hitam dengan mata merah. Farhan membalikan badan dengan cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Namun, ia merasakan sesuatu di dadanya. Jantungnya berdetak kencang, dan entah mengapa, ia merasa ia telah menjadi bagian dari kutukan itu.